Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Sahabat Muslim, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Terkadang, sesuatu yang kita anggap sepele justru memiliki makna yang dalam dan bisa mengubah jalan hidup kita selamanya. Banyak orang yang mendapat hidayah setelah mengalami kejadian yang menyentuh hatinya, seperti kisah yang akan kita saksikan ini. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika saudaraku berkenan mensubscribe channel ini, agar dakwah Islam semakin berkembang. Siti adalah seorang istri yang cantik, lembut dan penyabar. Setiap hari, ia setia menemani suaminya, Tarno, yang terkenal sebagai lelaki keras kepala dan gemar menghabiskan waktu di warung kopi bersama teman-temannya. Siti tahu, suaminya sering menghabiskan uang dengan sia-sia, bahkan terkadang lupa pulang hingga larut malam. Namun, Siti tak pernah mengeluh. Ia hanya bisa menangis dalam diam setiap kali melihat Tarno pulang dengan bau alkohol yang menyengat. Tetangganya, Lasmi, sering menasihatinya untuk sabar dan terus mendoakan kebaikan bagi suaminya. Lasmi adalah sahabat Siti sejak kecil, wanita solehah yang senantiasa menyemangati Siti dalam menghadapi ujian rumah tangganya. Pada suatu malam yang hening, setelah Tarno pulang dalam keadaan mabuk, Siti terduduk lemah di kamar. Air matanya mengalir deras. Ia merasa tak berdaya menghadapi suaminya yang semakin jauh dari ajaran agama. Dalam keputusasaannya, Siti teringat kata-kata Lasmi, "Ti, cobain deh sholat tahajud. Insya Allah, doamu bakal dikabulkan. Allah kan pernah berfirman, dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabb MU mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra 79. Malam itu, dengan hati yang remuk, Siti bangkit dari tangisannya. Ia mengambil wudhu dengan penuh kehusyukan, merasakan kesejukan air yang membasuh luka di hatinya. Dalam sunyi malam, ia berdiri menghadap kiblat, mengangkat tangan dan memohon ampunan serta hidayah bagi suaminya. Air matanya tak henti-hentinya jatuh, seiring dengan lantunan doa yang menggetarkan langit malam. Di atas sajadah lusuh yang menjadi saksi kesabarannya, Siti berserah diri sepenuhnya pada Allah. Malam itu menjadi awal dari doa-doa panjang yang mengiringi sholat tahajud Siti. Ia tak tahu kapan doanya akan dikabulkan, tapi ia yakin bahwa Allah mendengar setiap tetes air matanya. Tanpa disadari, saat Siti berdoa dengan khusyuk, Tarno terbangun dari tidurnya. Ia melihat istrinya menangis dalam sujud panjang. Hatinya terasa aneh, ada rasa bersalah yang menusuk perlahan. Tapi dengan cepat ia mengabaikannya dan kembali tertidur, tak peduli dengan kepedihan yang dirasakan Siti. Namun, benarkah ia tak peduli? Atau mungkinkah benih hidayah mulai menyentuh hatinya? Sejak malam itu, Siti tak pernah melewatkan sholat tahajud. Setiap malam, ia berdiri dalam sunyi, menangis dalam sujud yang panjang, memohon hidayah untuk suaminya. Doa-doanya begitu tulus, mengalir dari hati yang penuh kepasrahan. Hari-hari berlalu, Tarno masih sama. Ia tetap pulang larut malam dengan bau alkohol yang menyengat. Namun, ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Setiap kali melihat Siti menatapnya dengan penuh kesabaran, ada rasa bersalah yang muncul, meski ia tak pernah mengakuinya. Suatu hari, Tarno sedang duduk di warung kopi bersama Sugeng, teman lamanya yang terkenal sebagai orang yang senang mengolok-olok orang lain. Sambil tertawa, Sugeng berkata, "Tarno, istrimu itu solehah banget, ya? Kuat betul tahan sama kelakuanmu. Kalau aku jadi dia, udah kabur dari dulu." Tarno tertawa hambar, mencoba mengalihkan rasa sesak yang tiba-tiba muncul di dadanya. Kata-kata Sugeng terdengar seperti ejekan, namun juga menyadarkannya bahwa ia memang suami yang buruk. Malam harinya, Tarno pulang dalam keadaan setengah mabuk. Saat membuka pintu kamar, ia melihat Siti sedang berdoa dengan khusyuk. Suaranya lirih, namun Tarno bisa mendengar setiap kata yang diucapkan istrinya. "Ya Allah,
lembutkan hati suamiku, berikan hidayah MU padanya, jangan biarkan ia tersesat dalam gelapnya dunia. Tarno tertegun. Dadanya terasa sesak. Ia tak pernah menyangka bahwa selama ini istrinya selalu mendoakannya dengan penuh ketulusan. Ia merasa malu dan hina. Tanpa berkata apa-apa, Tarno pergi ke ruang tamu dan duduk termenung. Bayangan wajah Siti yang bersujud dengan air mata mengalir deras terus terngiang di kepalanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Tarno merasa takut. Bukan takut pada manusia, tapi takut pada siksa Allah yang selama ini ia abaikan. Ia teringat dengan ceramah yang pernah ia dengar di masjid waktu masih kecil. Sesungguhnya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia merobohkan agama. Tarno merasa tubuhnya bergetar. Ia sudah lama sekali meninggalkan sholat. Bahkan ia tak lagi ingat bacaan sholat. Ia merasa kotor, jauh dari Allah, dan tak pantas mendapatkan cinta dari istri sebaik Siti. Namun, rasa malu dan gengsi membuatnya tetap diam. Ia belum siap berubah, meski hatinya mulai terusik oleh ketulusan doa-doa Siti. Ia masih berusaha mengabaikan perasaan bersalah yang terus menghantuinya. Sementara itu, Siti terus menjalani hari-harinya dengan kesabaran yang luar biasa. Ia melayani suaminya dengan penuh kasih sayang, tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Ia yakin bahwa Allah mendengar setiap doanya, seperti janjinya dalam Al-Quran. Dan Rabb MU berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu." Keyakinan itu membuat Siti semakin kuat. Ia tak lagi menangisi nasibnya, melainkan terus memohon kepada Allah agar suaminya diberikan hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Namun, akankah ketulusan doa Siti mampu mengubah hati Tarno yang keras? Atau akankah Tarno tetap terjerumus dalam gelapnya dunia? Tarno mencoba mengabaikan perasaan bersalah yang menghantuinya. Ia tetap pergi ke warung kopi setiap malam, bertemu Sugeng dan teman-temannya, menenggak minuman keras seperti biasa. Namun, suara lirih doa Siti terus terngiang di telinganya. Suara yang begitu tulus, penuh harap, dan membuatnya merasa kerdil di hadapan istrinya sendiri. Pada suatu malam, saat Tarno sedang minum bersama Sugeng, tiba-tiba Sugeng bertanya, "No, kamu gak takut istrimu ninggalinmu?" Tarno tersentak. Ia tertawa sinis untuk menutupi kegugupannya. "Ah, Siti gak bakal pergi kemana-mana. Dia terlalu baik buat ninggalin suami kayak aku." Sugeng menyeringai, "Jangan terlalu yakin, Nomor. Wanita sabar kayak Siti bisa aja tiba-tiba pergi kalau udah gak kuat lagi." Kata-kata Sugeng seperti petir yang menyambar pikirannya. Tarno berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai menyelinap di hatinya. Tapi, bayangan Siti yang setia menunggunya pulang setiap malam dengan senyum lembut tak bisa hilang dari benaknya. Malam itu, Tarno pulang lebih awal dari biasanya. Saat membuka pintu rumah, ia melihat Siti sedang duduk mengaji di ruang tamu. Suara lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu memenuhi ruangan. Tarno terdiam di ambang pintu, tak ingin mengganggu kehusyukan istrinya. Tanpa sengaja, Tarno mendengar Siti membaca ayat. "Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Quran Surat Toha 124. Tarno merinding. Ia merasa ayat itu ditujukan padanya. Hatinya semakin gelisah. Ia menyadari bahwa selama ini hidupnya terasa hampa, tak pernah merasakan ketenangan. Ia selalu mencari kebahagiaan dalam minuman keras dan tawa kosong di warung kopi, tapi yang ia dapatkan hanyalah kehampaan. Setelah selesai mengaji, Siti melihat suaminya berdiri di pintu dengan wajah murung. Ia tersenyum lembut. "Sudah pulang, Mas? Mau makan sekarang?" Tarno mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Ia tak sanggup menatap mata Siti yang begitu tulus. Hatinya terasa perih, seolah ditusuk ribuan jarum. Saat makan malam, Tarno tak bisa menikmati makanannya. Ia terus terbayang wajah Siti yang penuh kesabaran,
dan suara ayat Al-Quran yang menusuk hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa sangat hina. Ia sadar bahwa selama ini ia telah menyia-nyiakan wanita yang begitu baik dan solehah. Malam itu, Tarno sulit tidur. Ia merenung dalam gelap, mengingat semua kesalahannya. Ia teringat wajah Siti yang menangis dalam sujud panjang, dan teringat kata-kata Sugeng tentang kemungkinan Siti meninggalkannya. Rasa takut menyelimutinya. Bagaimana kalau Siti benar-benar pergi? Pikirnya. Tarno mulai merasa ketakutan. Ia tahu, tanpa Siti hidupnya tak akan berarti. Ia menyadari bahwa Siti adalah wanita terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya. Dalam kegelisahan itu, Tarno teringat kata-kata mendiang ibunya yang sering berpesan, "Jangan pernah menyakiti wanita yang tulus mencintaimu. Doanya bisa menembus langit." Malam itu, Tarno tak bisa memejamkan matanya. Ia terus merenungi kesalahannya. Dalam keheningan malam, ia mendengar suara istri tercintanya sedang berdoa lagi. "Ya Allah, lembutkan hati suamiku, tuntun dia ke jalan MU yang lurus." Air mata Tarno menetes perlahan. Hatinya mulai luluh. Namun, akankah ia mampu hari demi hari berlalu? Namun kata-kata Siti dalam doa malamnya terus menghantui pikiran Tarno. Hatinya mulai diliputi kegelisahan yang tak kunjung reda. Setiap kali melihat wajah Siti yang lembut dan penuh kesabaran, rasa bersalah itu semakin menusuk. Ia sadar betapa besar cinta dan pengorbanan istrinya. Namun, ego dan gengsi dalam diri Tarno membuatnya tetap bertahan dalam sikap keras kepalanya. Ia masih pergi ke warung kopi, masih minum bersama Sugeng dan teman-temannya. Meski begitu, minuman keras yang dulu menjadi pelariannya kini terasa hambar. Bahkan tawa riuh di sekitarnya tak lagi memberi kebahagiaan. Suatu malam, saat sedang minum bersama Sugeng, Tarno melihat Sugeng tertawa keras tanpa kendali. Wajahnya merah karena mabuk berat. Sugeng terlihat begitu menyedihkan. Tarno tiba-tiba merasa muak. Ia merasa seolah sedang melihat cerminan dirinya sendiri. Hilang kendali, tak berarah, dan terjebak dalam kesenangan semu. Dengan perasaan muak dan bingung, Tarno pulang lebih awal malam itu. Saat membuka pintu rumah, ia terkejut melihat Siti sedang tertidur di ruang tamu dengan sajadah masih terhampar. Wajah Siti terlihat lelah, namun damai dalam tidurnya. Tarno terdiam. Ia tahu istrinya pasti tertidur setelah lama berdoa untuknya. Tarno mendekati Siti dan tanpa sadar menitikkan air mata. Hatinya terasa pedih. Bagaimana mungkin ia terus menyakiti wanita yang begitu tulus mendoakannya setiap malam? Ia menyentuh sajadah yang lembut itu dan merasakan kehangatan yang aneh menjalar di hatinya. Pandangannya jatuh pada Al-Quran yang terbuka di samping Siti. Ayat yang terbaca di sana adalah, "Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada." Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Quran Surat An-Nur 22. Hati Tarno bergetar hebat. Ia merasa Allah sedang berbicara langsung padanya, mengajaknya untuk bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Tapi, rasa malu dan takut membuatnya ragu. Ia merasa tak pantas mendapat ampunan setelah sekian lama tenggelam dalam dosa. Malam itu, Tarno tidur dengan hati yang gelisah. Ia mulai berpikir untuk berhenti minum dan berubah menjadi suami yang lebih baik. Namun, ketakutan dan gengsi menahannya. Bagaimana jika teman-temannya mengejek? Bagaimana jika Sugeng menganggapnya lemah? Hari-hari berikutnya, Tarno terus bergulat dengan perasaan bersalah dan ketakutan. Setiap kali ia melihat Siti dengan senyum lembut dan sabar, hatinya semakin teriris. Ia ingin berubah, tapi belum berani mengambil langkah pertama. Hingga suatu malam, saat Tarno sedang duduk di ruang tamu, ia mendengar suara lembut Siti dari kamar. "Ya Allah, bukakan pintu hidayah untuk suamiku, berikan ia kekuatan untuk melawan godaan setan." Suara itu begitu tulus, mengalun dalam keheningan malam. Hati Tarno terasa perih. Ia menyadari bahwa satu-satunya hal yang membuat Siti bertahan adalah harapan agar ia bertaubat. Ia tak kuasa menahan air matanya. Tarno merasa semakin terhimpit oleh rasa bersalah. Ia mulai menyadari bahwa selama ini,
bukan hanya dirinya yang tersiksa, tapi juga istrinya yang tak pernah lelah mendoakannya. Ia mulai menyadari betapa bodohnya dirinya karena terus menyakiti hati wanita sebaik Siti. Namun, bisakah Tarno mengalahkan egonya dan membuka hati untuk Hidayah yang mulai menyapanya? Ataukah ia akan terus terjebak dalam lingkaran dosa yang menyesatkannya? Mengalahkan ego dan gengsinya untuk berubah? Malam itu, Tarno kembali terbangun di tengah malam. Ia mendengar suara lirih dari kamar sebelah. Rasa penasaran membuatnya bangkit dari tempat tidur dan melangkah perlahan menuju kamar itu. Ia membuka pintu sedikit, dan terlihat Siti sedang bersujud panjang di atas sajadah. Tubuhnya bergetar menahan tangis. Doanya lirih namun penuh kepasrahan. Ya Allah, aku mencintai suamiku, jangan biarkan dia tersesat lebih jauh. Lembutkan hatinya dan bimbing dia kembali pada MU. Air mata Tarno tak bisa lagi dibendung. Ia tak sanggup melihat betapa tulusnya cinta Siti padanya. Betapa dalam rasa sayang Siti hingga ia rela memohon di tengah malam hanya demi kebaikan suaminya. Tarno merasakan getaran hebat dalam hatinya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa lemas. Ia tersungkur di ambang pintu, menangis terisak-isak. Siti terkejut mendengar suara isakan Tarno. Ia menoleh dan melihat suaminya sedang berlutut sambil menangis seperti anak kecil. Dengan wajah penuh kebingungan, Siti menghampiri Tarno. "Mas, kenapa?" Tarno tak sanggup menjawab. Ia memeluk kaki Siti erat-erat, air matanya tak berhenti mengalir. "Maafkan aku, Dik. Aku sudah terlalu banyak menyakitimu." Suaranya parau, penuh penyesalan. Siti menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia menyentuh bahu Tarno lembut. "Mas, Allah Maha Pengampun. Jika Mas sungguh-sungguh ingin berubah, pintu taubat selalu terbuka." Kata-kata itu bagaikan cahaya yang menerangi kegelapan di hati Tarno. Ia merasa begitu hina di hadapan Siti dan Allah. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, sujud di atas sajadah yang selama ini tak pernah ia sentuh. Air matanya membasahi sajadah itu. Dengan suara gemetar, Tarno mengucap, "Ya Allah, ampuni hamba yang penuh dosa ini. Hamba ingin kembali pada MU." Ia menangis dalam sujud panjang, menyadari betapa jauh dirinya telah tersesat. Siti tak bisa menahan air matanya. Ia bersyukur melihat suaminya mulai menyadari kesalahannya. Doanya selama ini akhirnya terjawab. Hidayah itu datang pada Tarno. Setelah lama dalam sujud penyesalan, Tarno bangkit dan duduk di samping Siti. Wajahnya terlihat lebih tenang meski masih basah oleh air mata. Ia memandang Siti dengan penuh haru. "Dik, ajari aku sholat, aku ingin memperbaiki semuanya." Hati Siti terasa hangat. Ia tersenyum lembut dan mengangguk pelan. "Iya, Mas, aku akan membantumu." Malam itu, Tarno belajar sholat dari istrinya. Ia mencoba menghafal gerakan dan doa dalam sholat, meski lidahnya masih kaku dan canggung. Namun, Tarno melakukannya dengan sepenuh hati. Ia ingin menjadi suami yang lebih baik dan memperbaiki kesalahannya selama ini. Hari-hari berikutnya, Tarno mulai menjauhi minuman keras dan berhenti berkumpul di warung kopi. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di rumah bersama Siti. Ia belajar mengaji dan memperbaiki sholatnya. Sugeng yang melihat perubahan drastis pada Tarno merasa heran dan mencoba mengajaknya kembali ke warung kopi. Namun, dengan tegas Tarno menolak. "Maaf, geng, aku sudah kapok. Aku ingin hidup lebih baik." Sugeng tertawa sinis. "Kamu berubah karena istrimu? Cemen banget." "No." Tarno hanya tersenyum bijak. "Aku berubah karena aku ingin jadi suami yang bertanggung jawab. Istriku pantas dapat yang lebih baik." Sugeng terdiam, tak bisa membalas. Dalam hati, ia merasa iri pada keteguhan hati Tarno. Suatu malam, Tarno dan Siti sholat tahajud bersama. Dalam sujud panjangnya, Tarno memohon ampunan pada Allah dengan sepenuh hati. Ia merasa begitu damai dan tenang, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah sholat, Tarno memandang Siti dengan mata berkaca-kaca. "Dik, terima kasih sudah sabar menghadapi suami seburuk aku. Kamu adalah hadiah terindah dari Allah untukku." Siti tersenyum lembut.
Mas, cinta itu kesabaran. Dan aku mencintaimu karena Allah. Mereka saling menatap dengan penuh kehangatan. Malam itu, rumah mereka dipenuhi dengan kedamaian dan keberkahan yang tak terhingga. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah 222. Tarno mengerti sekarang. Taubat telah membuka pintu kebahagiaan dalam hidupnya. Ia bersumpah dalam hati untuk selalu menjaga amanah itu dan menjadi suami yang bertanggung jawab.